news yang cukup mengejutkan datang dari kerajaan Denmark, di mana pada bulan Desember kemarin nih, Ratu Margaret kedua dari Denmark mengumumkan abdikasinya. Ya, dia akan mundur dari posisi ratu dan menyerahkan tahta tersebut kepada putra mahkotanya, yaitu Crown Prince Frederik of Denmark. Dan dengan ini maka Crown Prince Frederik akan menjadi raja baru, yaitu King Frederik X. Dan istrinya akan menjadi Queen Consort, tepatnya Queen Mary of Denmark. Sebenarnya nih ya, yang menarik dari pengumuman abdikasi ini adalah rumor-rumor di sekelilingnya. Buat yang belum tahu, jadi Frederik itu lagi heboh dengan desas-desus perselingkuhan. Konspirasinya bilang kalau keputusan ratu buat mengangkat anaknya menjadi raja adalah untuk meredakan rumor perselingkuhan anaknya ini. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Setelah setengah abad memimpin monarki ini, akhirnya Queen Margaret II dari Denmark secara mengejutkan dan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan memundurkan diri dari posisi ratu. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Tepatnya tanggal 14 Januari 2024 akan menjadi tanggal resmi dia lengser dan posisinya digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Frederik. Dengan ini Queen Margaret telah menjadi ratu tepat 52 tahun karena ya sebelumnya dia itu diangkat menjadi ratu di tanggal yang sama yaitu 14 Januari di tahun 1972. Sejauh ini sih dia menjadi pemimpin monarki terlama ya di Eropa setelah meninggalnya Queen Elizabeth II. Dan fun fact juga nih, ternyata Queen Elizabeth II dan Queen Margaret II itu adalah sepupuan. Ratu Margaret kedua adalah penguasa wanita pertama yang pernah ada di Denmark sejak abad ke-15. Sebenarnya nih, pada masa kelahiran Ratu Margaret ini, peraturan di Denmark itu menyatakan bahwa penguasa monarki hanya boleh laki-laki. Tapi ketika ayah Margaret, yaitu Raja Frederik ke-9 naik tahta, peraturan ini mulai berubah. Di mana saat itu orang-orang mulai yakin bahwa Frederik ini hanya punya anak satu aja, yaitu Margaret. Ya, Margaret ini nggak punya saudara laki-laki. Dan saat itu dukungan terhadap perempuan itu semakin kuat ya di Denmark, makanya jadi deh tuh perempuan diperbolehkan naik tahta, yaitu Margaret boleh naik tahta. Tapi saat itu peraturan ini agak beda ya sama kerajaan Inggris. Nah, kalau di Inggris kan sekarang itu penentuan pewaris tahtanya dilakukan berdasarkan garis keturunan, berdasarkan kelahiran lah ya, mau dia cewek atau cowok, yang penting dia lahir pertama maka dia yang jadi raja atau ratu. Sementara untuk kerajaan Denmark ini, perempuan boleh naik tahta dan menjadi ratu hanya jika perempuan itu nggak punya saudara laki-laki. Misalnya nih, kalau perempuan ini anak pertama, tapi dia punya adik cowok, maka ya adiknya itu yang akan naik tahta. Tapi kalau perempuan ini punyanya adik cewek semua, maka ya dia tetap yang naik tahta. Cuma peraturan ini sampai di tahun 2009 aja, karena setelah itu peraturannya berubah lagi, dan jadi sama kayak kerajaan Inggris, yaitu mau bebas gendernya apa, yang penting yang pertama lahir yang naik tahta. Queen Margaret II dikenal sebagai perokok yang aktif. Bahkan ada julukannya yaitu Ratu Asbak. Dia tuh sering banget kelihatan ngerokok. Sampai nih ya di tahun 2006 dia bilang kalau dia nggak bakalan ngerokok lagi di depan publik. Cuma ya tetap aja di tahun-tahun berikutnya masih sering kelihatan ngerokok, masih sering ketahuan. Tentu aja rokok ini bikin masalah kesehatan ya. Tapi selain masalah kesehatan dengan rokok ini, sang ratu juga beberapa kali operasi karena berbagai masalah kesehatan lainnya yang nggak ada kaitannya dengan rokok. Nah, operasi-operasi ini juga dia sebutkan dalam pidato abdikasinya. Dia bilang karena masalah kesehatan ini dan operasi-operasinya, dia mulai berpikir apakah ini saat yang tepat untuk istirahat dan menyerahkan tahta ke generasi berikutnya. Seperti keluarga kerajaan lainnya, royal family lainnya, tentu aja royal family yang satu ini, yang Denmark ini nggak lepas dari drama. Salah satu dramanya yang pernah terjadi adalah drama karena Queen Margaret memutuskan untuk mencabut gelar kerajaan atau royal title dari cucu-cucunya. Tepatnya cucu-cucunya yang nggak berada di garis langsung pewaris tahta. Maksudnya di sini kan Queen Margaret itu punya dua anak cowok ya. Yang satu itu adalah putra mahkota dan satunya lagi adalah adik putra mahkota. Nah, anak-anak dari adiknya putra mahkota ini yang gelarnya dicopot. Karena ya bukan garis langsung pewaris tahta, karena garis langsung pewaris tahta itu adalah anak-anak dari putra mahkota. Akibatnya ternyata anak bungsunya Queen Margaret itu, yaitu tadi aku lupa nih kasih tahu namanya
adalah Prince Joachim. Nah, Prince Joachim ini kayak protes gitu. Dia ngerasa anak-anaknya dia tuh telah dirugikan karena hanya disebut sebagai Count dan Countess, bukan sebagai Prince dan Princess lagi. Dan keputusan yang dibuat oleh sang ratu ini juga mendadak banget dan bikin dia dan keluarganya bingung. Nah, menanggapi hal ini, sang ratu minta maaf loh sama anaknya sendiri. Dia bilang kayak gini, "Aku membuat keputusan ini sebagai ratu, ibu, dan juga nenek. Tapi sebagai ibu dan nenek nih, aku udah menyepelekan bagaimana perasaan anak bungsuku dan keluarganya. Ternyata hal ini memberikan dampak yang besar bagi mereka. Dan untuk itu, aku minta maaf." Drama lainnya yang lagi heboh dan rumornya sih karena drama ini ya Queen Margaret step down sebagai ratu, yaitu adalah drama perselingkuhan anak sulungnya aka putra mahkota Denmark yaitu Frederik. Putra mahkota Frederik ini yang sekarang sih udah resmi ya menjadi raja karena udah lewat tanggal 14 Januari. Nah, dia itu dituduh berselingkuh dari istrinya, selingkuh dari Queen Mary. Frederik ini selingkuh sama sosialita Meksiko bernama Genoveva Casanova. Rumor perselingkuhan ini merebak di Oktober tahun lalu. Ada foto yang memperlihatkan Frederik sama Miss Casanova lagi menghabiskan waktu berdua aja. Mereka kepergok masuk ke apartemen yang sama. Meskipun ya datangnya naik mobil kepisah sih. Nah, di apartemen itu katanya mereka kayak ganti baju dan setelah itu mereka keluar. Nah, keluarnya ini mereka masuk ke mobil yang sama. Mereka juga dinner bareng di restoran Spanyol sampai jam 1 pagi. Apa nggak sus ya? Nah, skandal perselingkuhan ini heboh banget sampai dibahas influencer-influencer di sana. Terus anehnya, tiba-tiba di bulan Desember, Ratu Margaret itu mengumumkan turun tahta. Terus selang 2 minggu kemudian nih, di Januari, Frederick udah resmi aja menjadi raja yang baru. Kayak sat banget gak sih? Nah, pengumuman yang tiba-tiba, terus naik tahtanya juga mendadak, ini bikin orang-orang percaya bahwa sebenarnya ini adalah taktik Ratu Margaret untuk mempertahankan hubungan anak sama menantunya. Karena ya udah jadi pengetahuan umum sih bahwa Queen Margaret ini suka banget sama menantunya. Rakyat Denmark juga suka banget nih sama Mary. Ratu Margaret gak mau kehilangan Mary. Sang ratu menganggap Mary sebagai aset penting kerajaan Denmark. Dan kalau Mary pergi atau gak ada nih, maka kerajaan Denmark bakalan kacau. Makanya nih, Ratu Margaret cepat-cepat mengangkat Frederick menjadi raja. Katanya sih gitu ya. Dimana ini membuat Mary mau gak mau harus jadi ratu. Kan dia jadi punya tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kepada sebuah negara. Mereka gak bakal bisa cerai dan Mary gak bakal bisa pergi dari kerajaan Denmark. Tepatnya itulah yang diinginkan oleh Queen Margaret. Oh ya, mungkin nih ya, mungkin skenario buruk yang ada di bayangan Ratu Margaret itu kayak gini ya. Kalau misalnya nih ya, naik tahtanya itu ditunda terus mereka beneran selingkuh, maka Mary itu bakal minta cerai. Alhasil kalau mereka udah cerai nih, mungkin aja kan si Frederick itu bakalan nikah sama Miss Casanova. Terus nih ya, lanjut lagi, mungkin aja dong si pelakor si Miss Casanova ini yang bakalan jadi ratu kalau mereka menikah kan. Nah, Queen Margaret itu nggak mau itu terjadi. Karena kayak kejadian ini tuh kayak pernah terjadi nggak sih? It's possible that the Queen took this action because she would have been terrified of the marriage breaking up and the royal family losing Mary. It would have caused major problems. The Queen has always seen Mary as a tremendous asset. Gitu kata salah satu pengamat royal family. Oh ya, satu lagi yang perlu di-note nih, yaitu Queen Margaret udah bersumpah bahwa dia gak akan mengabdikasikan dirinya secara sukarela. Dan ya, kali terakhir abdikasi di kerajaan Denmark itu udah lama banget. Itu terakhir tahun 1146 oleh King Erik III Lamb of Denmark. Nah, itu udah sepuh leluhur banget tuh. Makanya turun tahta yang tiba-tiba dan melanggar sumpahnya sendiri ini bikin heboh. Ya, apalagi alasan tersembunyinya kalau bukan untuk menyelamatkan anak sulungnya dari perceraian. Emang sih, ini adalah cara yang unik yang hanya bisa dilakukan oleh keluarga kerajaan. Mungkin harapannya sang ratu sekarang adalah bahwa Frederick dan Mary akan mengesampingkan semua masalah mereka dan bekerja sama untuk menjadi raja dan ratu yang baik ke depannya. Tentu aja untuk bisa bekerja sama dengan baik mereka harus kompak kan ya. Tapi ya, menurut kalian gimana nih? Ada konspirasi lainnya nggak? Komen ya pendapat kalian di bawah dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye bye.